Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ferdian Maulidin. Dan kali ini saya akan membuka presentasi tim kami tentang proyek aplikasi Panenku. Nah, jadi Panenku ini adalah aplikasi mobile berbasis React Native atau dalam kurung Expo yang kami buat untuk membantu para petani maupun pecinta tanaman dalam mencatat, memantau, dan mengelola proses tanam hingga panen. Aplikasi ini bisa digunakan secara offline, tampilannya responsif, dan dirancang agar mudah dipakai oleh kalangan dan siapa saja. Nah, di awal pengembangan ini, tugas saya yaitu melakukan setup proyek dan instalasi semua dependensi utama yang dibutuhkan oleh aplikasi Panenku ini. Oke, saya akan memulai perintah dengan menjalankan perintah npx create expo app ini. Ini dia bakal bertugas untuk membuat folder project bernama Panenku berbasis React Native atau Expo. Kita tunggu dulu proses instalasinya. Jadi di sini dia akan menginstal library yang dibutuhkan oleh aplikasi Panenku ini. Nama library-nya yaitu React Native atau Expo dengan template yang default, bukan template yang blank. Oke, masih coba menginstal npm-nya. Yang ke dikat lagi mah. Panjang teh. Si lama dah. Itu udah jalan kan si OBS nya? Udah, ya kerjaan. Tuh, kerjaannya. Ngan di cut yang kayak apa? Cuma ini kelihatan start recording. Oke, setelah kita menginstal folder ini atau proyek ini, nah jadi kita bakalan masuk ke dalam CD ini dulu, CD Panenku dulu, seperti yang telah dibuat Panenku, kan yang gede. Nah kemudian setelah itu kita jalankan perintah ini, npx expo install React sampai stuck ini. Nah, jadi ini ada 3 dependensi yang diinstal oleh saya. Yang pertama ada React Navigation or Native. Nah, ini tuh berfungsi untuk menjadi inti utama dari sistem navigasi React Native tersebut. Kemudian ada itu masih sama fungsinya juga. Ini yang memungkinkan pindah halaman, stack navigation atau tab navigation. Jadi antar pindah tab ataupun antar pindah navigasi secara real time. Kemudian ada React Navigation bottom tab. Nah, yang ini. Nah, ini tuh berfungsi, dependensi ini tuh berfungsi sebagai membuat navigasi tab bawah seperti menu di aplikasi Instagram, kayak contohnya di aplikasi Instagram, home, search, profile atau dan lain-lain. Nah, kemudian di bagian sini ini ada dependensi satu lagi. Nah, sampai React Navigation or Stack. Nah, ini tuh berfungsi sebagai membuat navigasi itu bertumpuk gitu, bertumpuk satu sama lain. Nah, kayak contohnya layar yang menumpuk pada saat pindah halaman. Nah, kemudian kita install lagi dependensi yang dibutuhkan oleh aplikasi Panenku ini. Ada 2 dependensi utama, yaitu npx expo install React Native Screen React Native Save Area Context. Nah, di sini saya akan jelaskan 2 dependensi utama ini, yaitu berfungsi sebagai yang mendukung performa dan keamanan tampilan di berbagai perangkat. Apapun itu perangkatnya, kayak mungkin laptop atau mungkin handphone, berbagai perangkat itu dia bisa mendukung performa dari perangkat tersebut. Kemudian ada dependensi lagi, npx expo install React Native vector icon. Nah, ini tuh lebih ke dependensi untuk icon tersebut. Nah, jadi fungsinya untuk menampilkan icon lah, icon di aplikasi yang kita buat, entah itu icon tab atau mungkin tombol, indikator, icon-icon yang mendukung untuk
keestetikaan aplikasi tersebut. Kemudian ada satu lagi di bagian sini. Nah, npx expo install ini berperan penting. Karena apa? Karena ini tuh sebagai database sementara Asin project ini, Asin storage ini. Nah, fungsinya untuk menyimpan data secara lokal di perangkat pengguna gitu. Kayak contohnya mini database dari SQL. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Najwa Akmalia Putri yang akan menjelaskan bagian komponen dan state. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Akmalia Padla dengan NIM 2330511036. Di sini saya mungkin akan menjelaskan beberapa codingan atau beberapa file yang telah kita kerjakan dari kelompok 5. Tadi kan teman saya itu sudah menjelaskan ya bahwa aplikasinya itu bernama Panenku. Tadi kan rekan saya yang bernama Ferdian sudah menjelaskan juga kayak perintah atau instalasi library navigasi utamanya apa, terus kayak hal-hal yang dibutuhkan dalam project kelompok ini apa saja gitu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang untuk yang pertama itu untuk home screen-nya. Jadi home screen-nya dari aplikasi Panenku itu ada di apps tab index tsx. Jadi apps index tsx itu untuk home screen-nya gitu dari aplikasi Panenku. Bentar saya tunjukkan home screen-nya. Nah, ini home screen-nya. Jadi kayak ini tuh untuk komponen fungsional yang dinamis atau berfungsi sebagai dashboard utama dari aplikasi Panenku itu. Jadi ia tuh kayak menampilkan ringkasan tanamannya, terus kayak cuaca, harga panen terbaru yang ini, dan kayak catatan panen terbaru di sini. Dengan ini tuh kayak dengan tampilan yang lebih rapih dan interaktif gitu. Jadi 3 state utamanya itu kayak my plan, harvest, loading, kayak untuk mengontrol siklus UI-nya yang lebih reaktif gitu. Jadi untuk sementara fungsi dari load data jadi menjadi penghubung antar layer data dan layer presentasi atau tampilan. Jadi navigasi berbasis Expo Router memastikan setiap aksi pengguna seperti tambah catatan atau lihat ramalan cuaca yang ini langsung diarahkan ke halaman terkait. Jadi untuk secara keseluruhannya itu kayak komponen ini tuh untuk mengimplementasikan prinsip data driven atau rendering, reaction state update, dan kayak asynchronous fetching dengan gaya yang lebih terstruktur dan efisien. Di sini juga saya akan menjelaskan untuk bagian komponennya, bagian komponen file plan card. Nah, di sini tuh plan card itu untuk membuat card kan, untuk membuat plan card. Jadi plan card itu di bagian sini, di bagian tanam. Nah, jadi plan card itu berfungsi sebagai unit visual atau interaktif yang menampilkan ringkasan tiap tanaman dalam bentuk kartu. Terus kayak komponen itu kayak menangani kayak tampilan utama, kayak gambar, di sini gambar, terus nama, status, dan waktu panen. Nah, jadi aksi pengguna itu kayak seperti bisa melihat detail, kayak mengedit dan menghapus. Nah, ini yang menghapus. Terus kayak pengolahan state internal ini untuk menyesuaikan tampilan dan untuk mencegah error. Jadi kenapa sih kita tuh menggunakan card ini? Nah, itu tadi biar lebih kayak biar lebih rapi dan lebih efisien, biar tidak error gitu. Dengan kata lain, kayak ia tuh kayak menjadikan komponen referensatif
tanaman individual yang menghubungkan lapisan UI antarmuka, logika navigasi, dan fungsi layanan data flash service-nya gitu yang secara modular atau efisien. Jadi ini tuh untuk satu tanaman, biar nanti kalau misalkan ada tanaman baru ya berarti nanti ada card baru gitu. Jadi biar enggak acak-acakan. Di sini juga saya akan menjelaskan pada bagian app tabs, bagian apps tab, bagian ditanam TSX. Nah, bagian ditanam TSX itu untuk kayak ditanam screennya gitu, yang merupakan komponen halaman pengelola tanaman. Kan tadi saya udah ngejelasin ya bagian cardnya saja. Nah, kalau yang file ditanam TSX itu secara keseluruhan bagian halaman ini. Jadi kayak pengelolaan tanamannya itu kayak mengambil, menampilkan. Nah, tadi kan mengambil, kata saya tadi kan akan mengambil kalau misalkan ada tanaman baru. Nah, itu teh yang ngambilnya indeks ditanam TSX. Terus kayak menampilkan, menyegarkan. Terus kayak pokoknya mengambil tanaman secara dinamis gitu, dan memberi pengguna kemampuan untuk mencari. Nah, ya ini untuk mencari tanamannya. Terus kayak memfilter, kan di sini ada ditanam dan sudah ditanam. Kayak memfilternya tuh di sini. Terus kayak mengedit. Nah, tadi mengedit dan menghapus catatan tanam. Terus kayak untuk mengatur seluruh interaktif atau komponen plan card, router, plan service. Terus kalau nggak salah menggunakan kombinasi state dan efek react. Jadi use state, use effect, terus use focus effect. Jadi kayak dengan begitu tuh kayak si file ini tuh menjadi pusat pengelola logikanya gitu. Tampilan data tanamannya yang menjembatani antar lapisan UI dan lapisan layanan data gitu dalam aplikasi panenku itu. Jadi ya intinya perbedaan antara plan card dan ditanam itu kan, kalau plan card hanya satu ini, kalau ditanam TSX itu secara keseluruhan yang nanti mengarahkan logikanya gitu. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Braya Mustika. Di sini saya akan melanjutkan progres dari aplikasi dan juga menjelaskan fungsi dan semua dari aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan di bagian komponen plancard.tsx. Yang ini komponen plancard.tsx. Nah, yang ini. Nah, yang ini untuk foldernya namanya komponen dan filenya yaitu plancard.tsx. Nah, ini untuk semua kodenya, mulai dari import. Oke. Nah, di sini ada tampilannya dari si plancard.tsx ini. Dalam konteks props dan navigasi, file plancard.tsx berfungsi sebagai komponen presentasional yang interaktif yang menerima data tanaman dan fungsi callback dari induknya, mulai dari props menampilkan informasi
ringkas tiap tanaman, nama status, waktu panen, dan gambar. Seperti ini. Detail tanaman, durasi panen, dan progresnya. Ini untuk tampilan dalamnya. Nah, mengelola navigasi pengguna menuju halaman detail dan edit tanaman menggunakan export router. Menjalankan proses penghapusan data melalui plan service sambil menginformasikan hasil ke induk lewat on delete. Dengan desain ini plan card menjadi elemen modular yang terhubung erat dengan sistem navigasi aplikasi, namun tetap fleksibel untuk digunakan ulang berbagai layar tanpa bergantung pada konteks tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang folder apps, yang ini tabs, dan yang layout.tsx. Nah, ini untuk kodenya. Nah, dalam konteks props dan navigasi file ini berfungsi sebagai layout navigasi bawah utama aplikasi, yang ini, bawah ini. Ini untuk ikon-ikonnya beranda, tanam, dan cuaca. Yang menggunakan tabs dari export router untuk mengatur struktur navigasi berbasis tab, mengkonfigurasi tampilan warna dan icon setiap tab melalui prop screen option dan option, menyediakan route otomatis ke halaman indeks di tanam dan cuaca saya akan mendemonstrasikan dulu mulai dari yang beranda, tanaman, dan cuaca. Nah, sudah. Nah, untuk menyembunyikan tab tertentu seperti panen dari tampilan, tetapi tetap bisa diakses lewat kode. Dengan pendekatan ini, tab layout menjadi tulang punggung navigasi global aplikasi, menghubungkan antar halaman utama dengan antar muka yang rapi, intuisif, dan mudah dikembangkan. Misalnya kita dari tab beranda ingin melihat ke cuaca. Nah, langsung bisa ke halaman cuacanya. Seperti ini. Dan yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan app layout.tsx. Untuk foldernya tetap pada di apps, cuman di luar folder tabs, yaitu ada di sini. Layout.tsx yang ini. Ini untuk kodenya. Nah, dalam konteks props dan navigasi, file root layout berfungsi sebagai tulang punggung navigasi global aplikasi yang mengatur semua root utama, tabs, dan modal dalam bentuk tumpukan navigasi stack. Menggunakan prop screen option untuk menyesuaikan gaya transisi dan tampilan default semua layar, mendefinisikan halaman seperti add plan, edit plan, dan plan detail modal agar tampil sebagai modal overlay. Sementara halaman utama yang ini tetap di bawah tab utama. Tabs menjelaskan inisialisasi awal aplikasi melalui plan service, initialize apps startup. Dengan pendekatan ini, route layout memastikan pengalaman navigasi yang terstruktur, halus, dan terpisah dengan jelas antar navigasi utama, tabs, dan sekunder. Modal menjadikan ini arsitektur navigasi seluruh aplikasi. Nah, yang selanjutnya yaitu apps plan modal.tsx. Apps yang ini masih ada di folder apps, dan plan detail.tsx. Nah, yang ini untuk kodenya. Oke. Nah, dari perspektif props dan navigasi file, plan detail modal berperan sebagai layar detail tanaman yang ditampilkan sebagai modal interaktif penuh, di mana
props dari export router, use local search params, use router menjadi penghubung utama antara navigasi dan data dinamis props lokal. Use state mengontrol tampilan dan interaksi internal seperti modal tambahan, animasi, dan status loading navigasi utama. Dilakukan melalui router push untuk perpindahan antar halaman seperti edit plan atau ditanam navigasi sekunder. Nah, misalnya yang ini, yang edit ini. Untuk berpindah antar halaman seperti edit plan atau ditanam navigasi sekunder berbasis modal lokal digunakan untuk pop-up info dan panen agar pengalaman pengguna tetap kontekstual. Integrasi dengan root layout memungkinkan modal ini hidup dalam hierarki stack yang jelas, tampil sementara tanpa meninggalkan tab utama. Dengan ini, kata lain, plan detail modal adalah node navigasi turunan yang mengkombinasikan navigasi eksternal root dan navigasi internal modal state dalam satu komponen, sekaligus menjaga alur logis data, transisi, dan pengalaman pengguna secara terpadu. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Virginia Lahwa. Terima kasih. Baik, sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya, di sini izin memperkenalkan diri dulu, saya Virginia Lahwa Sakira. Nah, lanjut untuk kode program selanjutnya, yaitu ada di bagian ditanam TSX. Nah, jadi kode ini tuh untuk mengimplementasikan arsitektur stateful reaktif yang berbasis hook dengan efisiensi yang tinggi. Nah, pada program ini ada yang disebut useState. Nah, fungsi ini tuh untuk mengolah data tanaman, terus untuk status loading, dan juga untuk mencari fitur pencarian. Nah, lanjut juga ada yang disebut US Effect. Nah, ini jadi itu tuh digunakan untuk menangani fixing data awal serta pembaruan data ketika parameternya berubah. Terus di use focus effect. Nah, bagian ini tuh untuk memastikan data tersinkron. Terus ketika digunakan pengguna tuh bisa berpindah ke tab atau kembali ke layarnya. Nah, ada juga yang rec use callback. Nah, ini tuh untuk digunakan mencegah render berlebihan dengan menjaga referensi fungsi tetap stabil. Jadi siklus ini tuh logika komponen berjalan mulus di render, fetch, update state, re-render, refresh saat fokus, terus juga hasil UI-nya. Nah, ini jadi ini tuh lebih selumut, akhir, responsif, dan terintegrasi dengan navigasi export router secara reaktif. Ini hasil dari UI kode program barusan. Di sini ada sayuran, tanaman sehat, terus berapa bulan menuju panen dari tanaman tersebut. Nah, lanjut ke kode program selanjutnya. Kode program selanjutnya di Plants Detail Modal TSX. Nah, di kode ini tuh tanam ini tuh lebih menonjol dalam penerapan hooks modern dan reactive rendering. Jadi di kode sini ada use local search params. Nah, ini tuh use router atau menghubungkan state komponen dengan navigasi berbasis parameter URL. Terus selanjutnya ada useState lagi, seperti yang sebelumnya. Ini tuh untuk menyimpan data tanaman dan kondisi tampilannya, loading atau error. Nah, terus ada useEffect juga. Di sini tuh lebih ke memicu pengambilan data otomatis setiap kali si parameternya berubah-ubah. Nah, jadi di sini klik. Nah,
Jadi ini tuh lebih menggantikan logikanya, lebih interaktif, menjadikan tampilan dinamis dan bebas side effect. Jadi struktur ini tuh membuat modal mampu menyesuaikan diri dengan konteks navigasi, menampilkan data secara adaptif, serta menjaga pemisahan antara logika, tampilan, dan efek samping secara rapi. Nah, di sini kan udah tersusun ya secara rapi informasinya gitu secara detail. Nah, ada informasi terkait tentang detail sayurannya, lokasinya tuh di mana gitu. Ini ada di Cikole Kota Sukabumi, terus durasi panennya tuh berapa bulan, bisa 1 sampai 2 bulan atau bahkan setahun lebih. Terus juga ada progres dari si tanamannya. Nah, di sini juga ada kondisi lingkungan Anda. Jadi di lingkungan tempat tersebut tuh, kalau bulan 1 terdapat peringatan, bulan kedua sesuai, bulan 3-nya tidak sesuai. Jadi sesuai dengan kondisi lingkungan atau cuaca di tempat masing-masing. Nah, lanjut. Di sini juga ada bagian plan service. Nah, kode program ini. Jadi, kode program ini tuh berfungsi sebagai cat, update, dan storage akses yang berjalan secara terpisah dari UI. Jadi tidak menggunakan hook langsung, tapi menjadi fondasi bagi hook seperti US Plan dan US Plan State. Nah, juga ini tuh menjaga prinsip separation of concerns, logika data di pustaka di service, sedangkan state dan efek dikelola di komponen. Dengan pendekatan ini, integrasi React Hook di sisi UI menjadi lebih aman, modular, dan juga mudah diuji. Seperti itu untuk penjelasan selanjutnya, dan hasil dari aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dani Sabian Saputra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi yang telah kami rancang atau kami kembangkan ini digunakan. Sebelum ke demonstrasinya, saya akan menjelaskan atau meringkas sedikit apa yang telah rekan-rekan saya jelaskan sebelumnya. Jadi yang pertama itu, rekan saya membahas tentang dependensi dan kebutuhan aplikasi yang diperlukan dalam mendukung pengembangan aplikasi Panenku ini, sehingga bisa menghasilkan aplikasi yang semaksimal mungkin. Kemudian di sini ada komponen yang telah dijelaskan yang tadi oleh rekan saya sebelumnya. Jadi komponen ini merupakan bagian-bagian UI kecil yang nantinya itu bisa digunakan kembali. Nah, ini berkaitan dengan antarmuka tentunya. Sehingga nanti kodenya menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Kemudian setelah ada komponen, dari semua komponen yang dimiliki atau yang telah dibuat, dihasilkanlah sebuah halaman yang nantinya akan membuat beberapa halaman lagi yang terdiri dari komponen-komponen tersebut yang bisa dinavigasikan. Jadi dihubungkan. Nah, peran navigasi di sini adalah untuk menghubungkan halaman lainnya. Jadi misalkan saya ingin berpindah dari halaman 1 ke halaman 2. Jadi memisahkan halaman sesuai dengan konteksnya. Nah, selanjutnya ada penjelasan yang tadi rekan saya jelaskan terkait konsep-konsep dasar dalam React Native seperti proofs, state, dan hooks, di mana proofs itu dia berperan dalam menerima data sebagai parent, namun child yang menerima data yang mengelola datanya nanti dia tidak bisa mengubah datanya kecuali dari childnya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan komponen input pada sebuah form untuk menerima data yang dimasukkan oleh user. Nah, kalau state ini dia lebih ke kebalikannya dari proofs. Nah, kalau state ini fungsinya dia bisa merubah data
langsung dari user interface-nya. Jadi konteks penggunaannya seperti dalam elemen accounting, penghitungan atau jumlah yang biasanya identik dengan perubahan, sehingga perubahan yang ditampilkan itu dia tidak seperti proofs yang hanya menerima input, tapi kalau state ini dia bisa mengubah inputnya langsung dengan UI-nya. Seperti nantinya ada penambahan, pengurangan, ataupun semacam feedback, nanti akan terlihat di saat demonstrasi. Nah, selanjutnya untuk hooks ini dia menyimpan logika yang nantinya akan digunakan kembali, seperti ada hooks UI, ada hooks useState yang nantinya tuh dia akan digunakan kembali oleh komponen lain, sehingga akan membuat struktur kode pun menjadi lebih efisien, seperti itu. Nah, pertama sebelum saya mulai menjalankan aplikasinya, di sini saya membuka sebuah terminal untuk memasukkan perintah npx expo start. Ini adalah perintah untuk menjalankan project React Native yang menggunakan Expo. Saya di sini menggunakan terminal Git Bash. Kemudian kita tunggu proses untuk mendapatkan aksesnya ke aplikasi yang telah kami kembangkan. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Setelah menjalankan perintah tadi, maka akan didapat sebuah barcode dan URL lokal untuk pengembang mengakses ke project aplikasi yang sedang dibuat atau dikembangkan. Di sini ada dua, yaitu QR code untuk nantinya bisa diakses dengan HP atau handphone yang nantinya misalkan ingin dibuka di handphone, dan ada URL localhost yang bisa dibuka di lokal atau langsung di komputer. Nah, di sini saya akan memilih menggunakan URL localhost dengan port 8081. Kemudian saya jalankan di browser. Kita tunggu bagaimana sistem bisa memuat. Nah, jadi seperti ini tampilan dari aplikasi yang telah kami kembangkan, yaitu Panenku, di mana aplikasi Panenku ini berfokus pada pencatatan bagi para pengusaha di bidang pertanian yang mencatat hasil panen, nantinya bisa mencatat prediksi panen, sehingga untuk kedepannya pun bisa dikembangkan menjadi sistem analisis. Nah, yang pertama, langsung saja ke user interface atau tampilan dari aplikasi yang kami kembangkan. Jadi di sini ada halaman beranda atau halaman utama dari aplikasi kami, yaitu di sini terdapat komponen-komponen yang ditampilkan seperti button. Di sini ada card atau elemen box, kemudian ada elemen untuk teks, harga, catatan panen terbaru. Nah, di sini berisi informasi umum yang bisa ditampilkan di sini, yang tentunya nanti bisa dinavigasikan ke halaman-halaman lain. Kemudian di sini ada halaman tanam. Nah, di sini fungsi navigasi seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya dan rekan-rekan saya bahas lebih lanjut tadi. Jadi navigasi ini berfungsi untuk memindahkan dari halaman satu ke halaman lainnya sesuai dengan konteksnya. Jadi di sini ada halaman tanam, yang dimana halaman tanam ini berfungsi untuk menampilkan data atau elemen-elemen yang telah diinputkan oleh pengguna. Jadi data yang ditampilkan ini merupakan data catatan yang telah diinputkan dan nanti akan ditampilkan oleh sebuah komponen. Nah, di sini nanti konsep dasar React Native yaitu seperti proof, state, dan hooks ini dipakai. Kemudian di sini ada halaman cuaca yang dimana nanti pengguna bisa melihat
perkiraan cuaca yang mungkin terjadi ke depannya. Sehingga ini bisa menjadi analisis bagi pengguna. Di sini pun ada beberapa elemen seperti elemen daftar yang menampilkan daftar mingguan dengan prediksi cuaca dan suhu yang diperkirakan sekian, seperti yang ada di layar aplikasi ini. Kemudian, apa yang bisa dilakukan? Di sini saya bisa menambahkan sebuah catatan. Nah, saya akan masuk ke sebuah halaman form, di mana form ini yang akan digunakan oleh pengguna untuk menginputkan data atau mencatat sesuatu. Misalkan di sini saya akan memasukkan gambar untuk memperjelas atau mempermudah informasi yang akan saya tambahkan nantinya. Misalkan di sini foto tanaman. Saya akan pilih di sini. Nah, misalkan saya tambahkan sebuah foto coklat. Nah, kemudian di sini jenis tanamannya misalkan coklat atau kokoa, atau jangan coklat, buah kokoa atau coklat. Nah, di sini saya bisa menginputkan tanggal tanamnya kapan, bulan dan tahun, kemudian luas hektar dari wilayah tanam yang akan digunakan, misalkan di sini 2 dengan satuan hektar. Kemudian kondisi cuaca. Nah, di sini kondisi cuacanya bisa ditentukan cerah, berawan, hujan, panas atau dingin. Nah, nanti kondisi cuaca ini akan mempengaruhi perkiraan panen yang akan diperoleh oleh si pengguna atau si pemilik usaha di bidang pertanian ini. Misalkan di sini cerah. Jika memilih cerah, maka perkiraan panen itu akan terjadi dalam waktu 2 bulan. Kalau berawan akan 3 bulan. Nah, di sini peran dari stat tadi bisa mengubah data di chart-nya yang akan terlihat di user interface. Nah, kalau untuk peran props-nya di sini sebagai input yang dilakukan oleh user, elemen-elemen input ini merupakan props yang nantinya berfungsi untuk menerima data dan akan dikirim ke child. Dan props maksudnya props ini tuh dia tidak bisa merubah data nantinya. Jadi hanya menerima inputan saja. Berbeda dengan kondisi cuaca yang barusan saya jelaskan. Kemudian ada waktu panen, sama dia props yang bisa mengubah langsung terlihat dalam tampilan perubahannya. Kemudian lokasi penanamannya, misalkan Cikole, Kota Sukabumi. Kemudian catatan kondisi cuaca sering berganti. Kemudian catatan pupuk dan lainnya saya akan masukkan, misalkan menggunakan pupuk terbaik. Nah, kemudian di sini ada penggunaan elemen button atau komponen button yang berfungsi untuk menyimpan catatan yang telah kita buat atau pengguna buat di sini. Jadi button ini nantinya memiliki fungsi untuk menyimpan catatan yang telah dibuat user sehingga nanti bisa ditampilkan di halaman yang tadi saya jelaskan sebelumnya, di halaman tanam tadi. Sekarang simpan catatan. Nah, namun di sini sebelumnya belum ada elemen yang memberitahukan bahwa catatan berhasil dibuat. Akan tetapi jika kita menekan tombol kembali ke detail halaman, maka akan muncul catatan yang telah saya buat sebelumnya di sini. Nah, di sini penggunaan elemen pun berlaku, yaitu elemen card, yang dimana elemen card ini bisa digunakan berulang berdasarkan atau menyesuaikan data yang diinputkan oleh pengguna. Nah, sebelum saya tambah satu lagi deh. Sini saya masukkan kembali fotonya.
Nah, misalkan saya masukkan salah satu foto ya. Kemudian pisang. Masa tanamnya pun kita ubah, misalkan tanggal 10 bulan 10 2024. Nah, atau 2025 saja. Misalkan lahannya dengan lahan 3 hektar dengan cuaca dingin atau hujan saja. Nah, di sini akan berubah perkiraan panennya menjadi 4,5 bulan. Kemudian perkiraan waktu panennya di sini akan sesuai dengan penghitungan dari tanggal tanam dengan perkiraan, sehingga dapat diperoleh perkiraan waktu panen seperti ini. Kemudian lokasi penanamannya kita ubah menjadi baros misalkan. Kemudian kondisi cuaca, hujan deras, catatan pupuk tidak ada saja. Kemudian kita simpan, kita kembali. Nah, maka akan muncul card yang sama tetapi dengan data yang berbeda. Nah, di sini fungsi dari probe state dan hooks ini bekerja konsepnya. Kemudian apa yang bisa dilakukan dengan data yang sudah ada? Nah, di sini saya bisa membuat perubahan pada data yang sudah ada. Misalkan buah kokoa tadi, misalkan saya ubah, saya ganti saja menjadi misalkan buah kopi dengan luas lahannya 10 hektar dengan cuaca panas, maka akan diperoleh perkiraan panen yang baru. Lokasi sama, catatan tidak ada, kemudian pupuk pun menggunakan pupuk terbaik. Kemudian saya simpan, dan perubahan pun akan terjadi di sini. Nampak terlihat yang sebelumnya adalah buah coklat atau kokoa menjadi buah kopi. Dan di sini terdapat informasi yang memberitahukan bahwa 3 bulan menuju panen dari buah kopi tersebut. Kemudian, apakah data tersebut bisa dihapus? Tentunya bisa. Tinggal menekan komponen dengan ikon bergambar tong sampah ini sesuai konteksnya, yaitu untuk menghapus tentunya. Kemudian kita tekan OK. Nah, maka data tersebut akan terhapus dan elemen card pun akan ikut terhapus. Nah, jadi seperti itu demonstrasi dari aplikasi yang kami buat. Dan di halaman beranda pun sebelumnya dia ada button yang bisa menavigasi ke halaman cuaca. Jadi bukan hanya melalui tab, jadi dia juga bisa melalui sebuah button. Belum ada catatan panen terbaru karena kita hanya baru memasukkan catatan untuk masa tanam. Jadi belum ada catatan untuk panen. Kalau misalkan saya hapus di sini, maka akan menampilkan feedback ya, catatan mulai catat panen pertamamu. Jadi data bisa dikatakan sudah bersih dan komponen pun ikut terhapus, dalam artian menyesuaikan dengan data yang ada. Karena data tidak ada, maka komponen tidak akan ditampilkan. Komponen card yang digunakan untuk menampilkan data tersebut maka tidak akan tampil karena data tidak ada. Kemudian di sini ada navigation atau tab yang bisa berubah dari konteksnya yang awalnya ditanam untuk yang sudah panen juga ada. Namun di sini karena belum ada data tanaman yang dipanen, sehingga data tersebut tidak bisa ditampilkan beserta dengan komponennya karena datanya tidak ada. Nah, jadi seperti itu demonstrasi dari aplikasi yang telah kami kembangkan, yaitu Panenku, sistem pencatatan hasil panen. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.